Morning, good readers. Selamat pagi, pembaca budiman gitu dalam bahasa Indonesianya. Hari ini kita kembali melanjutkan renungan kita yang diambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 14 sampai dengan 43. Ini agak banyak ya, jadi siapkan waktu yang cukup untuk membaca bagian ini dengan baik supaya kita bisa merenungkannya. Dan kali ini sih saya tidak ada headline yang penting ya, yang ingin saya sampaikan dari sekian puluh ayat yang ada, karena semuanya boleh dikatakan, saling paut-mempaut gitu, saling bertautan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya berharap saudara tetap membacanya, satu bagian ini. Oke, good readers, baca budiman gitu ya. Kalau kita perhatikan pada bagian ini adalah boleh dikatakan sih sudah mulailah keruntuhannya Salomo. Ingat ya, yang kemarin kalau kita bahas, kenapa Tuhan meninggalkan Salomo? Karena Salomo menyembah Allah-Allah istrinya, Allah-Allah istri-istrinya, begitu ya. Jadinya hatinya Salomo tidak lagi beriman kepada Tuhan, tetapi dia beriman kepada dewa-dewi, begitu. Sehingga Tuhan meninggalkan Salomo. Nah, saudara, apa yang terjadi? Salomo yang begitu, dinasti Salomo yang sekian puluh tahun, itu begitu kuat, kaya, dan lain sebagainya, akhirnya bisa runtuh juga. Nah, kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, keruntuhan Salomo itu adalah ada Hadad yang lolos dari pembantian Yoab. Dia lari mengungsi ke Mesir, dan di ayat 14 sampai dengan 22. Dia lari mengungsi ke Mesir, dan boleh dikatakan dia menjadi kesayangannya Firaun. Ini berbahaya karena Salomo kalau kita perhatikan dalam catatan Alkitab, istri Salomo yaitu putri Firaun yang selalu disebutkan. Artinya secara politikal, Salomo itu boleh dikatakan, wah nih CS banget itu dengan Firaun Mesir. Dia takut kalau hubungan politiknya dengan Firaun itu berakhir, maka kekuasaannya ataupun sekutunya begitu ya dengan Mesir berakhir, wah itu bisa gawat. Dan Hadad itu berhasil menjadi sekutunya Firaun, maka automatically secara tidak langsung Firaun bisa berbalik dari Salomo, artinya menjadi musuhnya. Nah, ini repotnya. Nah, yang kedua, ada putra Elyada. Nah, ini putra Elyada itu melakukan pemberontakan begitu. Damsyik itu dikuasainya. Nah, Damsyik apakah sekedar Damsyiknya dikuasai begitu? Tidak. Ia menjadi ancaman karena jalur perdagangan di timur dapat direbutnya. Nah, tadi Salomo secara politikal sudah goyang begitu. Nah, sekarang jalur perdagangan bisnisnya. Nah, ini kalau jalur perdagangan itu bukan sekedar perdagangnya, tetapi supply kapal-kapal ataupun perjalanan bisnis darat, laut, dan segala macam sudah diputus oleh Elyada. Jadi kita bisa kebayang, artinya supply duit begitu ya, itu tidak lagi selancar dahulu. Nah, yang ketiga, yang cukup heboh begitu ya, atau cukup yang berbahaya, itu adalah Yerobeam bin Nebat. Anak seorang janda, ia bekerja kepada Salomo, dan Salomo menyerahkan satu tanggung jawab yang cukup penting kepada Yerobeam di ayat yang ke-26 dan 28. Nah, Yerobeam inilah yang akan menjadi raja Israel yang dinubuatkan oleh Ahia. Dia memberitahukan kepada Yerobeam bahwa engkau akan menjadi raja 10 suku dan keturunan Salomo hanya satu suku. Itu di ayat yang ke-33 karena Salomo sudah melakukan penyembahan berhala. Sebenarnya secara nggak langsung Ahia mengingatkan kepada Yerobeam untuk tidak seperti Salomo. Kalau engkau nanti jadi raja, hati-hati, engkau nanti bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala seperti Salomo. Nah, saudara sekalian, kalau kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan itu bisa mengangkat seseorang dengan sangat cepat. Salomo nobody, masih kecil, masih young, masih sangat muda sekali gitu ya. Bisa menjadi raja Israel yang memiliki hikmat dan menjadi raja yang hebat sepanjang masa sejarah Israel. Tapi ketika hatinya berbalik kepada penyembahan berhala,
maka secepat itu juga Tuhan menurunkan Salomo, kekuasaannya, menurunkan kehebatannya, menurunkan kekayaannya, dan seterusnya. Secepat itu juga. Saudara sekalian, di sini yang paling penting itu adalah bicara tentang kesetiaan. Saudara, kita seringkali tidak sabar untuk meraih sesuatu, mencapai sesuatu, sehingga kita tidak sabar dan tidak setia kepada Tuhan. Akhirnya kita melakukan berbagai macam cara untuk mencapai kejayaan. Saudara, kembali kita diingatkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan bisa mengangkat siapapun. Tuhan bisa mensukseskan siapapun, termasuk kita, dalam sekejap. Tetapi juga dalam sekejap, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, iman kita semakin ngawur kepada Tuhan, maka dalam sekejap pun Tuhan bisa menurunkan kita serendah-rendahnya. Oleh karena itu saudara sekalian, good readers, mari kita tetap beriman setia kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.